berwarna apa ini? Hijau atau coklat atau krem begitu. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang torang buka-buka tadi. Torang klik yang tengah ini, yang foto torang ada seleksi. Torang klik. Kemudian torang pergi ke move tool yang di atas ini. Yang gambarnya kayak tanda panah 4 arah. Kemudian torang klik di foto yang terseleksi. Torang klik kiri, tahan, torang tarik atau torang drag. Torang drag ke atas ke arah yang baru torang sampai dia terganti seperti ini, terubah seperti ini. Lalu torang turun, lepaskan. Baru ini kan terlalu besar, toh. Karena ini terlalu besar, torang akan kasih kecil. Cara mau kasih kecil adalah torang pakai di menu bar. Ini namanya edit. Jadi torang pilih di panel itu layer 1. Kemudian di menu bar, torang buka edit. Kemudian pilih free transform. Klik kiri. Nah, setelah itu torang akan muncul di sini. Di sini akan muncul ukuran 100%, tinggi berapa piksel, lebar berapa piksel. Nah, di sini torang akan ubah. Torang klik rantai yang di tengah. Kemudian ukuran gambar ini torang akan ubah. Caranya adalah kursor diarahkan ke huruf H atau ke huruf W. Dia akan berubah seperti itu. Kemudian klik kiri tahan, geser ke kiri. Terus sampai dia mengecil. Enter. Apply. Nah, gambar sudah mengecil. Kemudian torang akan bikin berikutnya adalah efek seperti ini. Efek menghilang seperti ini. Seperti yang di bawah ini. Efek menghilang seperti yang di bawah ini. Adalah kembali ke layar kerja. Kemudian di panel, torang klik yang di bawah sini. Namanya add masking atau add layer masking. Jadi pilih layer 1, baru klik add layer masking. Klik kiri. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah layer masking muncul, torang klik layer masking. Klik layer maskingnya yang di layer 1, yang gambar putih ini. Kemudian, torang pergi ke brush tool. Brush tool. Brush tool, warna putih. Kemudian, torang ke atas ke control panel atau menu control panel. Klik yang sebelah sini. Open the brush preset. Kemudian pilih yang soft. Yang soft itu yang ini. Ini yang hard, ini yang soft. Kemudian terangkat kecil. Ini kan ukurannya kecil. Yang bulatan kursor kan jadi kecil. Untuk kasih besar, di keyboard ada tanda buka kurung yang kotak. Bukan buka kurung yang di angka 9 dan 10. Ada tanda buka kurung yang di sebelah P. Di keyboard. Nah, buka kurung itu untuk kasih kecil. Sedangkan tutup kurung untuk kasih besar. Nah, torang akan kasih besar. Jadi torang klik buka kurung. Terus cukup.
Nah, setelah itu, orang beras di bawah sini. Ini orang ganti warna hitam. Yang ini background, ini foreground. Backgroundnya hitam, yang di sini, di bawahnya putih. Kemudian, setelah sudah, brush tadi, orang brush di bawah sini. Cara brushnya adalah klik kiri, tahan, terus geser. Sekali lagi, klik kiri, tahan, terus geser. Klik kiri, tahan, geser. Klik kiri, tahan, geser. Sudah. Jadi seperti itu. Jadi orang foto kayak tenggelam di background. Nah, setelah itu, Tora akan bikin ini foto punya kualitas yang lebih baik. Karena ini kan DP warna masih datar, masih flat. Toh? Nah, cara membuat ini foto jadi tidak terlalu flat atau tidak datar seperti ini DP warna, orang klik layer 1. Tadi yang di panel sini, orang klik layer 1. Kemudian edit. Di edit sini, sebenarnya orang boleh pakai yang event brush. Cuma, supaya lebih mudah orang pakai image. Baru orang kasih levels. Ulang ya. Jadi, layer 1, pilih menu bar image, baru di adjustment, orang pilih levels, klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, kotak dialog levels. Di sini ada pilihan, ada preset, darker, increase, dan bla bla bla, RGB, red, green, blue, dan bla bla bla. Tapi Tora akan tetap pakai RGB atau warna semua warna, 3 warna utama, merah, hijau, biru. Tora akan tetap gunakan itu, tidak satu-satu. Nah, kemudian ini namanya layer levels. Nah, di sini ada 3 tool di sini. Nah, masing-masing dari tiga hal ini punya fungsi yang berbeda. Orang mulai dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu berfungsi sebagai pengaturan shadow atau bayangan. Jadi kalau orang sorong ke kanan, foto akan semakin gelap, dan gelap. Orang akan sorong sedikit. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini, yang di sini, ini untuk mengatur highlight atau DP kecerahan. Orang geser. Nah, kemudian yang di tengah ini namanya untuk mengatur midtones atau gabungan dari shadow dan highlight. Jadi kalau orang sorong, dia akan bertambah sekalian. Sorong di sini. Setelah sudah sorong, sesuai orang keinginan yang gambar foto ini warna. Jadi kalau orang sorong, orang cari yang pas. Menurut orang, kalau di sini so pas, orang oke. Nah, kemudian setelah itu, Tora akan pertajam foto ini. Caranya adalah orang klik image lagi, adjustment layer, orang klik brightness and contrast. Kontrasnya orang kasih naik, brightness-nya orang kasih turun. Turun sedikit saja. Atau boleh kasih naik supaya lebih terang. Cuma kalau kita mau kasih turun di -3. Kontrasnya orang kasih naik di 30. Kemudian setelah itu orang klik OK. Sudah jadi tajam. Nah, setelah itu Tora akan taruh tulisan.
cara menambahkan tulisan itu adalah di menu toolbox di sini, orang klik icon yang huruf T atau teks. Klik kanan, orang pilih horizontal type tool. Kemudian ukuran orang taruh 60 ukuran huruf. Kemudian hurufnya Tora akan pakai agensi yang bold. Nah, setelah itu, setelah icon berubah seperti ini, so pilih huruf toh, agensi FB yang bold, kemudian torang ke kanvas. Kanvas kerja tadi yang ini, yang ada gambarnya, kemudian orang klik kiri. Dia akan muncul seperti itu. Nah, itu tandanya torang sudah siap untuk mengetik. Torang akan pakai huruf besar semua, misalnya. Jadi, orang misalnya tulis ambiguous. Karena itu hilang, orang klik move tool, kemudian orang pindah ke bawah. Jadi, ambiguous. Kemudian setelah itu, kembali ke text tool, di menu toolbox di sini, orang klik text tool, kemudian arahkan ke tulisan yang torang tulis, torang klik kiri, kemudian torang kontrol A atau torang blok. Setelah diblok, torang akan ganti DP warna. Cara mengganti warna, di atas ini, di menu control panel, torang akan klik di sini. Sini kan ada rata kiri, rata kanan, baru tengah. Di sini, sebelah sini ada warna yang black. Orang klik di sini, klik kiri. Nah, kemudian orang pilih warna putih. Warna putih. Kemudian orang klik OK. Setelah itu, klik Move Tool di toolbox. Klik Move Tool. Kemudian ini orang arahkan ke belakang, ke depan foto. Seperti ini. Orang kasih tengah. Kemudian klik yang tadi, teks itu yang ambiguous. Kemudian edit di menu bar. Edit. Kemudian klik free transform. Orang kasih naik. Supaya teksnya lebih tinggi. Setelah sudah, klik enter. Nah, sekarang bagaimana cara mau bikin ini teks? Itu seperti ini. Bagaimana cara mau bikin ini teks? Jadi seperti ini. Caranya adalah gunakan lagi yang namanya masking. Caranya adalah di panel yang layer, orang klik teks, kemudian turun ke bawah,
Di bawah di sini add masking. Sudah. Kemudian pilih masking. Kemudian brush. Klik brush tool. Kemudian warna hitam. Nah, supaya lebih detail, orang akan zoom. Kemudian setelah seperti ini, klik kembali brush. Dan orang kasih kecil DP brush, sama yang tadi. Buka kurung untuk kasih besar. Buka kurung untuk kasih kecil. Tutup kurung untuk kasih besar DP ukuran brush. Nah, orang akan klik buka kurung untuk kasih kecil DP brush. Jadi klik, tekan, 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 sampai di ukuran yang orang mau. Kayaknya cukup. Kemudian setelah sudah, orang brush. Brush, jadi klik kanan, klik kiri, tahan, kemudian di brush. Brush. Sama. Di sini juga. Brush. 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 Kemudian sudah seperti itu. Orang klik move tool di toolbox, lalu orang beralih ke panel. Di panel ini, orang klik yang ambiguous, yang orang sudah tulis tadi. Kemudian orang turun ke bawah ke blending option atau FX, add layer style. Baru orang klik, pilih blending option. Setelah itu, orang pilih drop shadow di bawah. Orang atur sesuai orang keinginan. Ini untuk arah shadow. Orang akan bikin dia sedikit ke kanan. Setelah sudah, orang klik OK. Nah, tulisan sudah DP shadow. Nah, yang terakhir. Yang kedua terakhir. Setelah seperti ini, gambar yang tadi orang udah bikin seperti ini, orang duplikat. Jadi gambar yang layer 1, klik kanan. Kemudian pilih duplikat layer. Oke. Nah, setelah itu, yang di bawah yang layer 1, yang setelah itu kan muncul layer 1 copy. Di bawahnya yang layer 1, orang kasih mati. Ada gambar mata, orang kasih mati. Kemudian di sini, orang pilih. Kemudian orang klik layer 1 copy di atas. Kemudian image. Baru adjustment layer. Kemudian black and white. Black and white, orang akan atur sesukanya orang. Misalnya seperti ini. Lalu klik OK. Klik OK. Dia akan jadi hitam putih. Nah, yang terakhir adalah Tora akan kasih gambar pemandangan seperti ini. Di dalam gambar Tora akan kasih pemandangan seperti ini. Caranya adalah balik layar kerja. Sebelum Tora kasih pemandangan, Tora klik layar 1, tahan kontrol, kemudian Tora pilih yang teks, klik kanan, klik kiri, kemudian
orang grup. Jadi pilih layer satu copy, kemudian tahan kontrol, klik teks yang sudah orang bikin yaitu ambiguous, kemudian orang ke bawah, create new group. Nah, setelah jadi seperti ini, orang Ctrl E. Dia akan muncul seperti itu. Dia akan menjadi gambar sendiri. Nah, orang akan add pemandangan seperti ini. Orang buka foto pemandangan yang ingin orang masukkan, misalnya pilih file, open, kemudian orang akan pakai yang ini, baru klik, orang open, orang open. Setelah itu gambar ini orang pergi di move tool, orang klik di gambar, klik kiri tahan, orang drag gambarnya ke layar kerja yang orang akan add-kan atau akan orang pasangkan. Nah, orang lepas di sini, atur, dia akan jadi layer 2, kemudian klik layer 2, orang akan pakai free transform, tapi orang akan langsung di shortcut. Shortcutnya adalah Ctrl T. Kemudian klik gambar rantai, kemudian arahkan ke H sampai kursornya berubah, baru klik kiri, geser ke kanan. Kemudian oke. Nah, setelah itu di layer 2, orang klik kanan, kemudian create clipping mask. Setelah itu, dia akan jadi masuk di gambar. Opa. Image modenya, yang ini kan normal. Orang ganti. Orang klik di icon tanda panah, kemudian diganti screen. Setelah itu opacity, orang kasih turun di 30%. 30%. Atau kalau suka ingin lebih muncul, orang taruh di 40%. Dah, selesai. Seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi DP cara simple kalau orang pakai Photoshop yang sederhana. Sebenarnya orang bisa pakai lebih ribet lagi. Yang tadi kita ajarkan orang pakai Move Tool. Jadi, fungsi Move Tool adalah untuk memindahkan objek. Kemudian yang orang pakai itu adalah Crop Tool. Crop Tool ini untuk memotong gambar. Jadi kalau bikin pas foto, DP perbandingan bikin 3:2 atau 2:3. Kemudian orang pakai brush tool. Brush tool itu untuk melukis biasanya. Melukis. Tapi brush tool juga orang bisa gunakan mirip eraser tool. Eraser tool. Menghapus gambar. Nah, kemudian yang orang pakai tadi juga adalah pen tool. Sebenarnya pen tool ini digunakan untuk menggambar, bisa bikin vector art, bisa. Tapi pen tool tadi orang pakai untuk memotong. Jadi satu tool ini punya berbagai macam fungsi. Yang kita ajarkan tadi, pen tool sebagai alat untuk memotong gambar atau menyeleksi gambar. Kemudian orang pakai juga tadi zoom. Baru ini yang warna 2 ini, yang di atas ini namanya foreground, yang di bawah namanya background. Jadi yang di atas namanya foreground, yang di bawah namanya background. Nah, kemudian di tiap tool yang orang pilih, ada settingan control panel di atas ini. Jadi kalau orang klik move tool, ada settingan di atas, orang pilih pen tool, di atas ini ada settingan, orang pilih brush tool, di atas ini ada settingan. Begitu. Jadi orang setting sesuai apa yang akan orang bikin. Baru di sini text tool. Text tool itu untuk memasukkan tulisan. Jadi kalau orang klik kanan di text tool, ada dua pilihan, tulisan vertikal atau tulisan horizontal. Nah, kemudian di panel sini, ini namanya layar kerja. Jadi orang bikin ada 1, 2, 3, 4 layar kerja. Untuk menghasilkan satu gambar seperti ini.
Gitu kira-kira. Jadi Photoshop itu kalau kali ini masih susah mau ikuti, besok-besok mungkin akan lebih jago dari kita. Karena yang ikut juga ada banyak yang lebih jago mungkin. Gitu. Udah. Ya, halo. Ya. Kedengaran? Mm-mm. Apa bisa didengar? Jadi materi kita sudah selesai. Untuk para peserta yang akan bertanya atau ada hal yang kurang jelas yang akan ditanyakan kepada pemateri, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jual Kevin. Silakan ikuti link bawah ini. Ya, sekali lagi untuk para peserta mungkin ada pertanyaan atau hal yang akan ditanyakan kepada pemateri mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi agar dapat menyalakan mikrofon untuk bertanya.
Atau mungkin sudah jelas semua ya? Saya, Kak. Oh, ada. Dipersilakan untuk saudari Rini Indri. Wow, hari ini. Hai, Kak Itit. Kak, mau tanya, tadi Kak udah pakai yang Photoshop itu, yang versi terbaru. Oh iya, lupa bilang Kang. Kita pakai Soalnya kok, Photoshop. soalnya yang DP tampilan beda tuh, Kak. Jadi kita lupa, masih Bio. bingung dengan apa. Cuma so far Kak tuh tak semangat, secara umum dang. Cuman DP secara khusus kan beda DP tampilan. Makanya kita tanya yang DP nanti apa. Iya. Yes. Kita pakai Photoshop tahun 2015. Jadi Photoshop CC tahun 2015. Sebenarnya DP tampilan boleh mau ganti kayak Photoshop CS4 dan seterusnya. Cuma kita lebih suka bikin warna seperti ini, kita workspace kerja gitu. Sebenarnya boleh mau ganti jadi kayak Photoshop CS4. Dan so far Photoshop CC itu dia sama dengan CS4, 5, 6 dan seterusnya. Cuma ada beberapa bagian yang tak tambah. Misalnya kayak kalau di Photoshop CC ada filter gallery, adaptive wide angle camera, kamera raw filter, lens correction, begitu. Kalau di Photoshop CC ini yang 1, 2, 3 dan ada, gitu. Kalau yang di bawah sini ada semua sih di CC, yang di bawah ini, yang 3D blur dan lain-lain. Cuma itu sih yang tertambah dengan ini 3D. Jadi orang bisa bikin gambar 3D di sini, gambar 3D. Itu yang tertambah. Tapi selain itu file, edit, image dan lain-lain itu sama semua dengan Photoshop CC. Photoshop CS. Mau dia CS4, 5 atau 6. Oh, iya Kak. Cuma kalau kita pakai CC 2015 5.7. Jadi lebih nyaman sih. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Iya, satu le. Yang kita itu bisa digunakan di semua jenis Photoshop, bukan cuma CC. Begitu. Dah. Oke, baiklah. Mungkin ada lagi. Persilakan yang masih ada. Mungkin masih ada peserta yang ingin menanyakan atau ada hal yang kurang jelas yang akan ditanyakan. Dipersilakan. Bertanya. Apakah ada? Ya, mungkin sudah tidak ada yang akan bertanya. Dan saat ini kita akan menutup kegiatan workshop MSDM kita di saat ini. Dan disampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat berguna untuk kita mengenai Photoshop. Dan disampaikan juga terima kasih kepada teman-teman semua, para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sekian dari workshop untuk MSDM yang pertama ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dibagikan oleh HMJ Fisika.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Terima di kasih Musa, terima kasih Kak Itit. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke.